Hai semuanya, balik lagi sama aku Kintan. Nah hari ini bahasannya beda lagi. Hari ini mau membahas tentang tips bagi waktu ala kaum rebahan alias aku sendiri. Jadi gini, teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak misalnya banyak banget yang dikerjain? Harus stay di rumah, menjaga kesehatan, tapi juga harus keluar, misalnya tetap kerja di kantor, tapi juga harus seneng-seneng lah. Nongkrong sama temen tuh is emas gitu, harus banget gitu. Terus tapi pengen rebahan juga gitu. Gimana ya caranya mengatur semuanya gitu? Karena sebagai kaum rebahan memang sebenarnya banget nih, sebenarnya sejujurnya rebahan ini adalah sebuah prioritas gitu kan. Gimana caranya kita bisa melakukan semuanya, menyelesaikan tanggung jawab kita tapi tetap punya waktu untuk rebahan. Kalau kalian tim rebahan juga kayak aku nih, sekarang juga pengen rebahan sih. Kalau kalian udah tim rebahan kayak aku, tonton videonya supaya kita bisa menjadi kaum rebahan yang pintar membagi waktu gitu. Tips yang aku kasih untuk kita kaum rebahan yang pengen punya time management yang bagus adalah menentukan waktu kerja yang efektif gitu. Karena kita ini kan harusnya orang yang paling mengenal diri sendiri kan. Kita paham lah kira-kira kalau misal aku belajar itu maksimal banget, aku bisa fokusnya cuma 2 jam gitu. Kalau udah lewat 2 jam tuh udah mulai pikirannya kemana-mana, lapar lah, pengen tidur lah, pengen rebahan lah gitu. Nah, jadi kita tentukan dulu gitu. Oke, waktu efektif aku untuk bekerja tuh sekian lama gitu, 2 jam. Terus kita tentukan juga selama 2 jam ini kira-kira apa aja sih yang aku harus kerjakan gitu. Di list aja gitu, misalnya kebutuhan yang pengen dikerjain atau harus dikerjain. Terus dalam waktu 2 jam ini kira-kira aku bisa menyelesaikan berapa ya gitu. Dan kalau misalnya semua hal ini belum bisa selesai dalam waktu 2 jam, aku bisa ngasih jeda berapa lama untuk ngelanjutin lagi di 2 jam selanjutnya gitu. Nah ini penting banget ya teman-teman, karena kayak kita bisa ngerti lah gitu, kita kerjanya paling efektif berapa lama. Dan kalau kita bisa menguasai itu atau kita sudah paham nih jam efektif kerja kita, maka semuanya akan lebih lancar gitu. Kayak oke, 2 jam kerja, 30 menit rebahan gitu. 2 jam kerja lagi, oke banget, sip banget, karena rebahan tetap jalan, kewajiban kita juga tetap terselesaikan. Terus yang kedua adalah multitasking. Jadi kalau teman-teman merasa adalah seorang multitasker yang keren gitu, banyak sih sebenarnya ya orang-orang, emang kita kan punya otak kita ini kan sangat sangat keren gitu. Kita bisa melakukan banyak hal sekaligus, sebenarnya kita tuh mampu untuk melakukan banyak hal sekaligus. Bahkan orang yang jago banget multitasking aja itu sangat mungkin untuk ngerasa kewalahan, atau kadang kita juga tetap ada errornya, atau kadang juga capek gitu. Nah, sebagai multitasker nih, kita juga harus bisa memahami ritme kerja kita gitu. Jangan sampai misalnya pokoknya aku kayak jago deh melakukan banyak hal sekaligus terus kayak ngaco aja gitu. Jangan sampai begitu. Kita juga tetap harus punya ritme kerja yang oke gitu. Kalau misalnya kalau misalnya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus tuh, ya udah kerjain aja tapi tahu ritmenya atau caranya untuk menyelesaikan itu semua, tapi semuanya tetap fokus gitu. Jangan yang misalnya kita 2 kerjaan aja terus kita kerjain di waktu yang bersamaan, tapi kita nggak ngerti ritme kerja yang baik itu bagaimana. Apakah misalnya habis nugas ini terus nugas ini langsung gitu, misalnya menjawab satu pertanyaan A terus balik ke B, A, B, A, B. Kalau emang itu ritme kerja yang teman-teman sukai, boleh. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan digituin gitu. Karena nanti bukannya dua-duanya jalan, malah dua-duanya nggak jalan karena nggak ada yang benar dikerjainnya gitu. Jadi tentukanlah ritme kerja yang baik gitu. Walaupun kamu adalah seorang multitasker yang jago banget. Terus ada goal setting. Goal setting ini sebenarnya agak deket sama poin selanjutnya, plan manajemen diri. Karena goal setting ini adalah ketika teman-teman itu memang punya tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, tapi alangkah baiknya tujuan yang ingin dicapai ini tuh tujuan yang memungkinkan untuk dicapai gitu. Tujuannya sebenarnya deket-deket aja lah, kecil-kecil aja lah, yang memang make sense lah untuk direalisasikan gitu. Kayak misal yang agak sulit ya, bukan nggak mungkin tapi sulit, kayak aku pengen deh sekaya anak Raffi Ahmad gitu. Itu tujuan hidup aku gitu. Itu kan mungkin banget ya, amin gitu. Tapi kayak agak sulit aja untuk direalisasikan gitu. Gimana caranya untuk mencapai titik itu gitu. Nah, goal setting ini akan membantu teman-teman punya tujuan yang jelas, tapi juga tetap harus realistis gitu.
mulai aja dari hal-hal sederhana yang memang teman-teman bisa lakukan. Kayak goal settingnya, aku pengen jadi orang yang rajin mandi, pokoknya sehari 2 kali selama sebulan ini, pokoknya di akhir bulan aku harus jadi orang yang rajin mandi. Itu adalah goals yang sangat mungkin dilakukan teman-teman in control dan bikin termotivasi dan jelas gitu. Kayak teman-teman tahu, oh aku mau kesini, ya kesitulah gitu, jalanlah ke situ. Nah, goal setting ini juga deket sama plan manajemen diri gitu. Jadi kayak karena teman-teman udah punya tujuan, ya ada planningnya juga kan gitu. Teman-teman ini kan plan, mungkin kayak orang tuh mengira planning tuh hanya di hal-hal kayak budget planning apa segala macam, tapi sebenarnya diri sendiri itu juga bisa di plan gitu. Nah, kalau aku mungkin misalnya kayak tadi ya, pengen jadi orang yang rajin mandi, pokoknya bulan depan aku udah rajin banget mandinya daripada bulan ini gitu. Nah, di plan aja gitu gimana caranya. Oh berarti aku sehari ini pokoknya jam sekian dan sekian harus mandi gitu. Nah, itu adalah plan-plan yang bisa dilakukan gitu ya. Emang direncanakan untuk begitu. Terus, nah ini penting juga kalau kita udah punya plan, udah punya tujuan, udah ngerti ritmenya tadi yang kita udah pelajari sebelumnya, itu penting untuk bisa behavior monitoring, atau kita juga ngecekin terus apakah goals kita ini beneran kita jalani atau udah melenceng gitu. Bisa aja, oh aku pengen mandi nih, pokoknya aku mau jadi rajin mandi, tapi ternyata dalam prosesnya tengah-tengah kayak gak usah deh hari ini hari ini sekali aja deh, aduh hari ini kayaknya masih wangi banget, gak usah deh gitu. Nah, kita tuh tetap harus memonitor itu gitu. Nah, caranya tuh sebenarnya macam-macam sih teman-teman, tapi kalau aku personally, aku biasanya seneng bikin tracker. Jadi kalau teman-teman yang suka journaling tuh biasanya kan ada gambar-gambarnya juga gitu. Misalnya kita bikin pohon, terus di pohon itu ada, ini klasik banget, gambar klasik banget. Pohon, terus di pohon itu ada apelnya gitu. Misalnya kita buat apel itu sejumlah hari yang ada dalam bulan tersebut. Nah, ternyata pohon itu adalah pohon tracker. Misalnya kita apakah hari ini memang udah mandi 2 kali sehari gitu. Nah, nanti per tanggal itu kalau misalnya iya diwarnain merah gitu. Jadi apelnya jadi merah. Itu tuh membantu banget gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri sekonsisten apa teman-teman sudah melakukan rencana yang teman-teman mau untuk mencapai tujuan yang teman-teman mau gitu. Jadi jangan lupa juga untuk memonitor bagaimana rencana itu dijalankan. Terus ada lagi adalah self reinforcement. Self reinforcement itu penting. Jadi reinforcement sendiri itu artinya adalah memperkuat suatu perilaku tertentu. Ya kayak misalnya tadi mandi lah ya, reinforcementnya tuh apa gitu. Hal-hal yang bisa memperkuat teman-teman untuk memang jadi orang yang rajin mandi itu apa gitu. Nah, reinforcementnya ada 2 tipe. Jadi ada positif dan negatif. Jadi kalau reinforcement positif ini adalah memberikan sesuatu atau menambahkan sesuatu yang bikin teman-teman nyaman untuk berperilaku A gitu. Misalnya rajin mandi. Nah, reinforcementnya berarti teman-teman misalnya beli bath bomb gitu, biar mandinya seru ya, ngelihat ada dimasukin ke air terus berubah warnanya gitu. Kalian beli bath bomb supaya rajin mandi, supaya senang gitu. Nah, itu adalah reinforcement positif gitu. Kalau reinforcement negatif, itu adalah ketika teman-teman mau memperkuat perilaku tersebut dengan mengambil sesuatu yang tidak nyaman dari hal tersebut gitu. Misalnya teman-teman tuh selama ini malas mandi karena dalam kamar mandi ini terlalu bau misalnya ada pewangi jeruk gitu yang teman-teman gak suka di kamar mandi, jadi malas mau masuk kamar mandi aja udah malas gitu. Ambil aja, dikeluarin aja, dihilangin aja gitu. Nah, itu adalah reinforcement negatif gitu, karena teman-teman akhirnya jadi sering mandi, jadi sering masuk kamar mandi dengan menghilangkan si bau yang teman-teman gak suka ini, bau yang bikin teman-teman nggak pengen ke kamar mandi. Jadi konsepnya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau positif itu dengan menambahkan sesuatu, negatif itu mengurangi sesuatu, tapi reinforcementnya adalah cara yang dibuat untuk memperkuat suatu perilaku gitu, dengan cara mengambil atau menambahkan sesuatu. Terus yang terakhir banget adalah self care. Jadi mungkin mirip-mirip ya, mungkin self care, self reward. Pokoknya teman-teman tuh juga jangan lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri gitu. Dicek juga dirinya sendiri, jangan sampai dengan banyaknya tugas yang ingin dilakukan tuh teman-teman nggak ngecek lah dirinya nih baik-baik aja nggak ya, atau butuh apa nggak ya gitu. Pokoknya tetap juga dilihatlah, kenalilah dirimu gitu untuk bisa menentukan apa yang baik buat kamu. Itu pokoknya penting banget. Itu sebenarnya nggak hanya di time management ya, itu self care itu penting di macam-macam bidang banget, macam-macam hal banget gitu teman-teman. Mungkin sebenarnya banyak ya, masih banyak lagi ya, kayak tips and trick untuk manage time dengan baik itu sebenarnya banyak banget. Dan teman-teman misalnya memang punya tips dan trik sendiri gitu yang pengen dibagi sama yang lainnya, bisa banget tulis di komen. Nanti kita mungkin baca, terus kita saling berbagi gitu ya, tips yang bagus antar satu sama lain tuh boleh banget. Dan mungkin teman-teman agak pusing ya, jadinya kayak gimana nih kalau rebahan pengen bisa
rebahan malah tadi tipsnya banyak banget bikin pusing gitu. Emang cuma kayak memang apa ya, time management ini penting banget untuk kaum apapun, rebahan maupun non rebahan gitu ya, karena memang kayak esensial aja buat hidup kita gitu. Emang hidup kita harus dijalani dengan baik lah, maksudnya hidup tuh nggak mungkin tentang satu hal aja gitu, pasti emang kita akan melakukan banyak hal gitu. Nah kalau bisa nge-manage dengan baik, membagi dengan baik, mana waktu yang baik untuk istirahat, mana untuk menjalankan kewajiban, mana yang misalnya untuk hak kita dapat liburan, apa senang-senang, apa segala macam, itu penting juga untuk jelas lah pembagiannya gitu ya teman-teman. Selamat rebahan. Aku juga abis ini mau rebahan. Terus jangan lupa like videonya, jangan lupa subscribe, boleh juga di-share dimanapun lah untuk orang-orang kaum rebahan lainnya untuk melihat gitu ya, supaya kita bisa menjadi kaum rebahan yang baik dan punya time management yang baik juga. Gitu, sekian untuk video kali ini. Aku minta maaf banget kalau misalnya ada kesalahan baik kata atau penyampaian atau ada hal yang menyinggung gitu ya, jangan dimasukin ke hati, minta maaf banget. Dan terima kasih juga waktunya untuk menonton video ini. See you di lain waktu. Bye bye.